Bisikan setan yang pertama dan utama adalah mencegah orang paham agama. Sebab kalau paham agama akan kenal Allah. Kalau kenal ke Allah, dia jadi orang yang ikhlas dan orang tawakal. Kalau kita ikhlas dan tawakal, dia tidak berdaya. Jadi jauh sebelum kita ikhlas dan tawakal, yang dicegah pertama adalah memahami agama. Makanya belajar agama ini, ayat pertama yang turun adalah Iqra. Ayat pertama itu adalah belajar, membaca, menghimpun informasi. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi kalau orang dikasih uang, dikasih pangkat, jabatan, harta melimpah, penampilan indah, tapi orang diberi paham agama, bukan tahu. Hadirin, antara tahu dan paham beda. Tahu kucing, paham kucing, belum bisa berkucing. Salah perumpamaannya, saya biasa nyebut kuda. Tahu kuda, tahu, paham kuda, belum bisa berkuda. Nah, kalau berkucing salah, hadirin. Tahu sabar? Tahu tidak? Paham sabar? Dari tahu ke paham beda kapling. Kalau tahu itu tidak sengaja saja jadi tahu. Kalau paham itu harus ada effort, harus ada perjuangan untuk sungguh-sungguh. Belajar dengan niat ikhlas dan sungguh-sungguh baru paham. Nah, dari paham baru bisa. Dari bisa baru istiqomah. Baru dapat karomah. Tahu, paham, bisa. Jadi kalau orang baru tahu sabar, jauh ke istiqomah tuh. Ke bisa sabar aja jauh, karena harus lewat paham. Jelas? Nah, paham itu tidak bisa begitu saja. Paham itu harus dengan mujahadah. Seperti datang ke pengajian, memperhatikan, mencatat, mengulangi. Semua effort ini, semua perjuangan ini disaksikan oleh Allah. Itulah sebabnya walaupun datang ke majelis taklim, beda-beda hasilnya, tergantung kesungguhannya, tergantung niatnya dan kesungguhannya. Siapa di antara yang hadir ini beda-beda ini, beda-beda hasilnya, dan Allah melihat siapa yang paling sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini diulang-ulang terus supaya yakin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, belajar sungguh-sungguh, berusaha mengamalkannya sungguh-sungguh, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalan. Jadi walaupun pesantren, walaupun kuliah di Fakultas Islam, Universitas Islam, walaupun ngaji rame-rame begini, belum tentu sama hasilnya. Tergantung. Nah, setan itu mati-matian menghalangi. Coba saja dengar tausiah berapa menit saja, gak kuat ya. Voice note 3 menit, 1 menit setengah, 3 menit lama tuh. Tapi lihat belanja di medsos ya, yang bebas ongkir, betah itu. Berjam-jam cari yang nonton video apa aja berjam-jam. Tapi baca Quran gak tahan, baca hadis tidak tahan. Bukan tidak tahan, tapi kalah oleh godaan setan. Aslinya sih tahan.
Di antara belajar agama yang paling dihalang-halangi setan apa? Kan? Kaji tauhid, baca Quran. Kalau baca Quran juga dihalangi baca terjemahnya. Siapa yang sudah khatam terjemah Quran? Jarang. Ayo cukup ini Qurannya aja diulang-ulang. Tapi baca terjemah, maaf ya, coba di sini. Ayat apa yang paling tidak paham artinya? Ayat kursi, benar? Benar atau benar? Karena ayat kursi kalau dibaca setan babak belur. Tes sekarang, siapa yang paham arti ayat kursi? Ayat kursi sudah apa? Artinya aneh, padahal cuma satu ayat. Dihalang-halangi terus. Kenapa? Kalau kita baca ayat kursi dengan paham beda hidup ini, ajek, mantep, ngejungkel itu setan tuh. Benar hadirin. Karena ayat kursi itu tauhid. Kalau orang membaca ayat kursi dengan benar, hakul yakin Allah menghadiahi kita, setan benar-benar ketakutan, tidak bisa ditipu. Kita sering membaca ayat kursi sambil lari, ya gak? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aneh, kita baca sambil lari, padahal setan lagi lari. Jadi bareng. Lanjut. Nah, jadi baca Quran itu pasti setan nipu, Pak. Berat saja. Karena bakal melumpuhkan dia. Apalagi baca Qurannya dengan ikhlas, walaupun belum paham, sudah akan membuat setan itu kelimpungan. Sholat itu zikrullah tuh hadirin. Kalau sholat orang bagus, itu akan bagus hidup kita. Begini, Allah itu pencipta kita, ingin kita tenang, ingin kita bahagia, ingin kita terkabul doa-doanya. Tapi kita harus melakukan sesuatu. Sholat 5 kali sehari. Supaya apa? Supaya bahagianya sering, tenangnya sering. Dikit-dikit sholat, tenang lagi. Kalau sholatnya benar ya. Kemudian bahagia, lalu doa diijabah. Itu sholat. Sayangnya ya kita sholatnya ala kadarnya. Padahal sholat itu untuk kita, dihalang-halangi. Sholat jadi berat, itu setan tuh. Baru juga duhur, udah asar lagi. Cepet banget sekarang ya. Apalagi lagi nonton adzan Isya. Nah, apa sih Isya teh kayak gini? Subuh giliran jam 4. Sekarang pagi amat berat. Ria ada 6 ya. Seorang yang sholatnya jelek, 1 berat, 2 ria, senang kalau orang lain tahu, dia semangat, kalau tidak tahu tidak semangat. 3 apa? Dilambat-lambatkan, nggak mau tepat waktu, itu ciri khas tuh. 4 cepat, gesit, tangkas, cepat selesai sholat itu. 5 sedikit ingat Allahnya. Jadi sholat itu justru kesempatan merencanakan berbagai hal dan menemukan barang hilang. 6 malas berjamaah. 1 berat, 2 ria, 3 dilambat-lambatkan, 4 cepat, 5 sedikit ingat Allah, yang ke-6 malas berjamaah. Tuh, itu jebakan setan. Nah, jadi sekarang bagaimana dong yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, sadar aja bahwa setan itu lemah. Dia bisanya cuman membisiki kita. Kita celak
Makanya orang yang sulit ditipu setan adalah orang yang paling bermujahadah mengendalikan nafsu. Ketua titik-titik, komisi titik-titik, karir dibangun, sekolah tinggi-tinggi, gara-gara nafsu, syahwat, benar? Dibisikin apa sebetulnya ya gitu-gitu aja lah syahwat maya. Yang udah nikah mungkin ngerti aja segitu-gitunya, tapi ditipu terus aja, jatuh. Ketua titik-titik korupsi misalkan ya, jatuh karena memeras, padahal udah kaya, udah pangkat tinggi, kaya raya, banyak penghasilan, tapi ditipu nafsu serakahnya. Benar? Ketua hakim ya, saya nggak nyebut ya, institusi gitu ya, menteri ini jungkol, gubernur jungkol, kiai jungkol juga, ada yang dipenjara pasti karena kalah oleh nafsunya. Silakan berita semua dibuka, silakan baca, pasti ujungnya tuh dua, lemah pemahaman agamanya, dan yang kedua lemah jiwanya, kalah oleh nafsunya. Enggak jauh, tidak jauh. Benar? Jadi mengalahkan setannya nggak usah banyak mikirin setan ya. Tinggal ingat saja ke Allah, penguasa, pemilik segalanya. Dan ingat setan juga mau ngapain. Dan pertama nggak pernah lihat, yang kedua kalau kelihatan juga nggak pengen ya. Orang-orang yang takut hantu kalau ditanya sudah lihat belum. Kenapa takut? Ya katanya begitu. Hantu di tiap negara beda-beda lagi ya kan. Sekarang kuntilanak ke luar negeri nggak ada yang takut oleh kuntilanak. Itu kan hanya nakut-nakutin orang Indonesia. Benar. Sekarang hantu luar negeri kesini nggak laku juga, disangka pakai topeng. Jadi yang benar mah nggak usah kebanyakan mikir tentang mereka, tapi berpikir tentang yang menguasai mereka. Siapa? Allah. Jadi jangan kebanyakan ingat setannya, tapi ingatlah setan itu ciptaan Allah, dalam kekuasaan Allah, takluk kepada kehendak Allah. Itu yang menenteramkan. Benar? Apa yang harus kita lakukan? Ya tidak punya pilihan, lawan. Kalau misalkan setan ngebisiki, jangan tahajud, nanti tahajud pasti maunya, coba pilih. Kalau lagi tahajud surat Al-A'la atau Wal Asri. Kalau kita mau sholat surat Al-A'la, nanti kan pasti si setan ngebisiknya yang pendek aja ya, nanti zikir yang panjang. Pas dia mau ngebisikin Wal Asri, kita keluarkan Ar-Rahman, ngejungkel dia ya. Coba kalau saudara hafal Ar-Rahman lagi sholat, baca itu Ar-Rahman, terkemehek-mehek dia. Masalahnya kan nggak hafal Ar-Rahman, cuman ayat pertama Ar-Rahman, cukup Allahu Akbar, kalah lagi. Nah, fokus untuk minimal punya dua ini ya, jadi orang ikhlas dan tawakal. Ikhlas dan tawakal mirip-mirip. Apa itu ikhlas? Kholis itu murni ya. Maaf, masih ingat perumpamaan mau dibagi susu murni gratis dari sapi bahagia
Ya, jadi sapi ini happy aja. Jadi mengeluarkan air susunya juga kualitas tinggi. Mau 10 liter per hari, bebas ongkir dikirim ke rumah. Mau? Mumpung ngarang, mau tidak? Tapi dicampur kotoran sapi. Hanya 1 sendok. Sendok tembok ada. Berarti bagaimana kalau sendok teh? Mau tidak? 10 liter kocekin, nggak tahu, mau tidak? Hanya lihat waktu dimasukinnya aja. 1 sencret di ujung sendok, mau tidak? Sebagai variasi aja, nggak mau. Kita ingin yang murni, benar? Nah, itulah orang ikhlas tuh, murni melakukan apapun. Ya Allah, saya lakukan ini karena Engkau. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini cara meluluhkan setan itu adalah setiap mau melakukan apapun, luruskan niat. Ini rahasianya. Misal mau bicara, ini suami ke istri, mau bicara ke istri, walaupun udah kenal lama karena istrinya, tetap doa, karena kita bicara belum tentu ikhlas. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kedengar oleh istri, apa itu doa Nabi Musa mau ketemu Firaun. Emang saya Firaun? Itu ujian. Tenang we. Ya Allah, saya niat bicara karena Engkau. Kalau sudah niat bicara karena Allah, insya Allah kata-katanya akan lebih baik. Percayalah. Kita jarang niat meluruskan niat kalau bicara, betul? Pernah ada seseorang, semoga Allah menyayangi beliau, Kori kaliber besar lah untuk Indonesia, di sebuah event besar, bagian beliau untuk tampil baca Quran. Lalu tolong doakan saya supaya suara saya tidak serak. Aduh, saya sedih. Kok doanya supaya tidak serak? Harusnya doanya doakan supaya ngaji saya diterima oleh Allah. Aduh, itu keren. Itulah sebabnya santri yang minta doa kalau mau pertandingan gak pernah didoain menang. Sebab kalau saya mendoakan santri menang sama dengan mendoakan yang lain kalah. Iya kan? Mendoakan semuanya menang juga susah, kasihan panitia. Jadi doanya apa? Semoga pertandingan ini jadi amal soleh, diterima oleh Allah. Kalau ditakdirkan walaupun mungkin itu manfaat, tetapi tidak boleh jadi tujuan. Luruskan niat. Termasuk hal yang kecil-kecil tapi penting. Makan, pernah niat makan karena Allah? Jarang ya. Ini banyak tamu, Bu. Kasihan tamu suka jadi sasaran. Bu, kucing makan karena, kucing minum karena, monyet makan karena, monyet tidur karena, ibu makan karena, itu sama. Astagfirullah, saya yang salah. Jebakan Batman ini. Oh, kata Batman, ngapain lu nyebut-nyebut nama gue? Maaf ya, Bu. Beda, Bu. Kucing makan karena lapar, kita makan karena ibadah. Jadi mau makan tuh harus pakai niat. Ya Allah, saya niat makan karena Engkau. Tidak perlu dijaharkan, tapi di hati. Kalau lisan cukup bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi hati, ya Rabb, semoga makanan ini menguatkan hamba,
bisa beribadah padamu. Mandi pakai juga, gak ada amal tanpa niat. Innamal a'malu binniyat. Ngantor, mau ngapain ngantor? Nyari uang. Kantor itu amal soleh. Cari gaji, cari karir, itu urusan Allah. Urusan kita kerja jadi amal. Jualan, rezeki itu yang ngatur Allah. Penting jualan jadi amal. Makanya kalau mau berangkat kerja, luruskan niat. Termasuk mau tidur, niatkan, belum tentu bangun. Ya Allah, semoga tidur ini menguatkan saya ibadah kepadamu, agar besok bisa berbuat lebih baik, mengabdi padamu. Engkaulah pelindung, penolong. Enak hadirin. Belajar supaya apa? Supaya pintar. Mau apa pintar? Belajar itu amal soleh. Ini menghafal Quran, ini menghafal Quran. Yang ini susah hafal, yang ini mudah hafal. Mana yang berat? Susah hafal, mudah hafal? Mana yang ujiannya lebih berat? Mudah hafal, susah hafal? Kenapa berat yang mudah hafal? Kenapa berat? Ujubnya. Kamu masih segitu-gitu juga? Sombong. Aneh, saya itu pada cuman setengah jam, tapi atau gimana? Hafal aja. Ada ujub. Tiba-tiba ada yang nyusul. Dia pasti lupa lah besok juga. Dengki. Kalau yang telat hafal, susah hafal, ya paling minder aja penyakitnya, ya kan? Tapi susah sombongnya, apa yang mau disombongkan? Betul? Dua-duanya ujian. Gimana kalau susah hafal? Niatkan saja. Baca Quran itu ibadah. Diulang-ulang terus gak apa-apa. Kita belum hafal-hafal, ulang aja terus. Semuanya berpahala kok. Walaupun belum hafal, berpahala. Orang dapat hadiah paling cepat 30 juz berapa, kita udah 3 tahun masih 5 juz, nggak apa-apa. Semuanya ada bagiannya masing-masing. Yang paling ikhlas itu yang paling aman, paling nikmat. Yang kedua, tawakal. Kalau ikhlas itu mempersembahkan sesuatu, makin murni, makin tidak bisa ditipu setan. Ada yang saum Daud, tapi jengkel. Saya saum Daud udah 3 bulan, masa turun 2 kilo? Lihat wajah kurang ikhlas ya. Kita nggak boleh ada pencampur. Makin bersih, makin enak. Yang kedua, tawakal itu sandaran. Jadi kalau ikhlas itu persembahan, mempersembahkan. Kalau tawakal itu bersandar, bergantung. Bisa ada bedanya tidak? Ini kita memberikan sesuatu. Nah, orang ikhlas itu hanya untuk Allah. Kalau orang tawakal, bersandarnya hanya kepada Allah. Penyakitnya hampir sama. Orang kurang ikhlas, orang riya tuh berbuat demi penilaian, demi dilihat, dipuji, diakui, dihargai, dikagumi. Kalau orang kurang tawakal, dia bersandar ke harta, ke tabungan, ke pangkat, ke jabatan, ke kekuatan, ke relasi, bersandar kepada kehebatan, prestasi, pengalaman, bersandar kepada ikhtiar. Itu sudah tidak tawakal. Kalau bersandar ke Allah saja. Walaupun kita punya segala-gala, kalau Allah tidak kasih, tidak terjadi. Jadi walaupun kita ikhtiar maksimal, tidak boleh disandari. Ikhtiar itu ibadah. Doa, saya sudah doa kok belum diijabah, berarti dia bersandar ke doanya. Perkara diijabah itu sudah janji Allah, tapi bentuknya, waktunya, bagaimana keadaannya, sudahlah, Allah yang maha tahu, yang ngurus. Kita doa saja yang banyak. Nah, orang-orang seperti inilah, makanya gaul dekat dengan manusia tuh hati nggak boleh dekat. Berharap dari makhluk, dimakan aja oleh setan tuh, ditipu. Dagang,
bergantung ke pembeli, pasti nipu tuh. Ini bagus, ini motor Pak, walaupun ini 2010, sudah 14 tahun tapi kuat. Buktinya 2 kali nabrak benteng, 3 kali masih utuh. Kalau jualan apa adanya. Bagaimana motor ini? Motor ini sudah tua Pak, 14 tahun. Ban ini mungkin tinggal 2 bulan lagi akan habis, sudah gundul. STNK bulan depan habis. Kalau oli baru diganti. Sudah pernah turun mesin sekali, catnya sudah bukan asli. Ya begini keadaannya. Adik, kok bicara dijelaskan semuanya, mana ada orang yang mau beli? Pak, bagi saya dagang itu ibadah, harus jujur. Bukan cuma Bapak yang mendengarkan, tapi Allah Tuhan saya mendengarkan. Malaikat mencatat. Rezeki saya bukan pembeli yang mengatur, Allah yang mengatur. Penting bagi saya dagang jadi amal soleh Pak. Udah gitu aja. Dek, maaf ya, saya tertarik ke adenya jujur, tapi kalau ke motornya kurang tertarik. Saya nggak beli nggak apa-apa. Pak, nggak apa-apa, nggak rugi. Ada sejam menjelaskan. Enggak Pak, karena bagi saya jualan itu ibadah. Rezeki itu ada waktunya, jumlahnya, kapan datangnya, itu semuanya urusan Allah. Urusan saya adalah bagaimana dagang jadi ibadah. Luar biasa deh. Ada perlu modal tidak untuk mengembangkan usaha ini? Ya perlu sih, perlu. Sama dengan saya deh ya. Saya juga lagi perlu modal. Tenang lah hidup mah ya. Ada Allah, benar? Ngalir saja, yang penting di jalan Allah. Teng, begitu? Bu, Ibu, mau bahagia? Coba ini tamu dari mana saja nih? Sahur Quran Cahaya Kolbu, Garut. Oh ini Garut, alhamdulillah. Sahur Quran Bu? Han? Saung. Mana DKM? Beda atau sahur dengan saung. Tapi ya udahlah, hanya beda huruf dikit. Kita tidak perlu mempermasalahkan. Jadi ibu saung Quran, saung Quran Cahaya Kolbu, disingkat Ceki-Ceki. Keren pisan. Terima kasih. Ini beda lagi nih. Taklim Galas and Sohib. Waduh, mana nih Sohib? Di atas. Alhamdulillah. Sohib siapa ya? Sohib 84 katanya ya. Alhamdulillah. Taklim Galas alumni SMA 13 angkatan 84 Bu. Tahu dari mana coba? Di sini ada tulisannya ya. Berarti adik kelas. Saya tahun 81 Bu. Cuma ibu lebih banyak, 13, saya SMA 5 ya. Terima kasih. Ibu mau bahagia enggak? Ibu tahu nggak kenapa ibu di rumah banyak ditipu setan? Jawab, tahu tidak? Karena ibu terlalu banyak berharap dari suami, itu aja. Makin ibu ingin dipuji suami, ingin dihargai suami, ingin disayangi suami, ingin dicintai suami, suami. Dah, ibu pasti tidak tenang hidupnya. Benar tidak? Karena ibu jadi nggak ikhlas. Ibu lakukan apapun agar suami tidak berpaling ke lain hati. Nggak ngepek Bu, nggak ngepek ya. Ibu mau secentil apapun kurang ngepek. Satu-satunya yang berefek bagi suami adalah ibu semakin solehah. Ibu mau centil ya, pakai baju semerecet mungkin. Tahu semerecet apa bahasa Indonesianya?
Udah nggak usah ngomong gitu, nanti kebayang lagi. Ibu sekarang jogging, ikut lari, apakah suami bakal terpikat? Enggak. Suami itu dibuat hatinya oleh Allah, jadi makin luluh, makin sayang ke ibu kalau ibu makin dekat dengan Allah. Cirinya itu makin ikhlas dan makin tawakal. Ibu kalau berharap dari suami, ibu nggak bahagia, sebab suami ibu itu tidak bisa diharapkan. Itu aja ya. Ini lelaki yang ngumpul ini berat ini. Istrinya membahagiakan diri sendiri aja susah, benar Pak? Kalau ngebahagiain diri aja susah, gimana ngebahagiain orang lain? Dan suami ibu itu bukan pemberi rizki, melainkan pemakan rizki. Sama kayak ibu-ibu. Udah, nggak usah terlalu cinta, biasa aja. Cinta boleh, tapi you are my everything. Nothing. Lebay, jangan. Cinta secukupnya. Cinta pol itu ke pencipta kita, ya. Berharap pol itu ke Allah. Ini kajian nanti malam sebetulnya 3 amalan hati yang utama yang membuat tauhid kita bersih. Cinta, harap, takut. Hub, roja, khauf. Gak usah banyak berharap ke makhluk, capek. Nanti periksa aja, kalau ibu lagi galau, periksa aja. Pasti lagi berharap ke makhluk. Silakan periksa. Termasuk WA belum dibalas, galau. Kalau WA belum dibalas gimana? Lapor ke Allah, ya Rob. WA belum dibalas. Hanya Engkau yang kuasa membulak-balik. Tuh begitu. Kita Allahnya jarang diingat, jarang disebut. Termasuk dalam persetanan ini. Setan itu makhluk ciptaan Allah, dalam kekuasaan Allah. Jangan terlalu bahas setannya, tapi Allahnya penguasanya. Kelamaan membicarakan setan merinding sendiri, betul? Ya, sekian. Terima kasih. Pelatihan masa persiapan kemerdekaan Bank Syariah Indonesia. Mana PSI? Mana masa persiapan kemerdekaan? Pensiun itu masa pembebasan dari keribuhan, benar? Bersyukur Pak, Bapak harus senang mau pensiun, karena kalau Bapak tidak pensiun, orang lain enak lihat Bapak di kantor. Asli Pak, emang senang lihat Bapak ngantor terus-menerus? Enggak, karena mereka takut nggak kebagian ya. Masa pensiun, masa kita lepas dari rutinitas selama ini yang sering membuat kita tidak leluasa dekat dengan Allah, benar? Syukuri, jangan takut nggak ada rezeki. Rezeki Bapak udah selesai tulisannya, ya. Yang stres mikirin penghasilan pasti kurang iman. Ada, tiap orang ada rezekinya. Emang kalau udah pensiun, Allah cuek ke Bapak. Semua pensiunan ciptaan Allah, milik Allah, Allah yang urus. Tenang aja. Tapi gimana ya supaya saya nggak banyak cicilan? Gampang, jual, beres. Kalau dijual saya nanti nggak punya mobil, banyak mobil orang, ya kan? Nggak wajib kok harus punya segala-gala tuh. Rumah saya belum lunas, ya lunasin ya, masa nanya ke saya. Gimana cara? Minta ke Allah, semuanya milik Allah. Kalaupun nanti ngontrak seumur hidup, nggak apa-apa, bukan gagal. Tidak ada kewajiban harus punya rumah sebagai tanda ketakwaan, tidak. Tenang aja lah, dunia mah cuma mampir. Pertanyaan silakan. Mau nanya? Segini dekatnya masih nanya juga. Silakan.
Oh iya, bagi teman-teman yang mau ikut santri siap guna angkatan 49, silakan daftar, masih ada waktu. Pendaftaran gelombang kedua yang sudah terdaftar 174. Kalau tidak salah akan dibatasi ini ya, tidak boleh terlalu banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang saya pertanyakan, apakah orang yang bersodakoh walaupun dia istiqomah tapi selalu mengecil-ngecilkan sodakohnya itu termasuk orang yang kemasukan setan juga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus jelas pertanyaannya. Mengecil-ngecilkan apa? Pemberiannya selalu dipertimbangkan udah ya, dia padahal punya uang banyak tapi selalu ingin bersodakohnya sedikit-sedikit aja katanya. Ada yang pernah saya dengar dia sesungguhnya kemasukan setan juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa sih pertanyaan? Bagaimana sedekah? Oh, yang teori itu ya. Kalau ada 2 lembar 120, mana yang disedekahin? 20. Ternyata 3 lembar 125. Jadinya yang mana? 5.000. Oh, keselip 4 lembar 127. Jadinya yang mana? Emang sih begitu. Iyalah. Bapak nyangka ketipu setan ya? Iyalah. Karena kalau ingat janji Allah, mana qasad shadaqatun